Saya pernah berpikir tentang agama Islam, karena saya sebagai orang Islam, wajar kalau mempertanyakan kenapa Islam ini tidak maju-maju. Padahal yang kita tahu, Islam di abad pertengahan itu pernah jaya, pernah menjadi negara adidaya. Tetapi di zaman sekarang ini bukannya tambah maju, malah mundur. Pertanyaan ini sering saya ajukan pada diri saya sendiri, dan akhirnya saya mencoba untuk menelusuri kenapa, sebab-sebabnya. Dari penelusuran saya itu, saya mengingat waktu saya dulu ngaji itu, sama guru saya itu dilarang untuk belajar filsafat. Katanya menurut guru saya itu, filsafat itu produk barat. Jadi kita itu dilarang. Dan bahkan di tempat yang lain juga sama seperti itu, dilarang. Bahkan untuk berpikir ke hal agama pun diperingatkan untuk hati-hati. Katanya ditakutkan kita ini sesat. Jadi ketika kita berpikir masalah agama, bukannya kita ini tambah keimanan, malah kita ini sesat dan menjadi kafir. Sehingga kita ini sebagai murid takut untuk berpikir atau untuk memahami ajaran-ajaran Islam, khususnya Al-Quran. Dan di situ saya ingin tahu kenapa alasannya itu. Apakah ini memang ada perintah dari ulama-ulama dahulu? Ternyata saya sering baca-baca, ternyata ya di zaman dulu itu ada perselisihan, yaitu kaum Khawarij dan penentangnya. Jadi kaum Khawarij ini orang yang mengedepankan akal pikir, sehingga orang-orang atau kaum Khawarij ini kebablasan dalam memahami Al-Quran. Nah, saya mencurigai kenapa ulama-ulama dahulu itu melarang kita berfilsafat. Mungkin melihat dari kejadian ini, ketakutan kalau kaum generasi penerusnya itu takut menjadi seperti kaum Khawarij. Tetapi yang timbul penasaran saya itu, di dalam kitab itu, di pesantren-pesantren itu kan ada kitab yang namanya kitab mantik. Kitab mantik itu adalah, setahu saya, kitab yang membahas cara-cara berpikir. Nah, pertanyaan saya, kenapa para ulama tidak mengajarkan metode-metode berpikir? Malah kita ini dibatasi akal pikir kita. Padahal setiap manusia itu punya akal pikir, dan akal pikir itu suatu keniscayaan bahwa kita pasti akan menggunakan hal itu. Walaupun pada kenyataannya ada yang pasif dalam menggunakan akal pikir, ada juga yang aktif. Nah, ketika orang yang aktif dalam menggunakan akal pikirnya, sekalipun kita dilarang, pasti dia akan berontak. Dan ketika berontak, ketika kita tidak tahu bagaimana cara-caranya, yang akhirnya dia akan berpikir semaunya dia. Yang penting menurut dia sesuai dengan akal pikirnya, pasti itu diimani. Dan terbukti sekarang banyak yang pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang agak-agak bisa dikatakan melenceng dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Ya, itu karena diakibatkan karena aktifnya akal pikir mereka, karena banyak keinginan, kepenasaran mereka yang ingin dia ketahui. Sementara dia tidak tahu dengan cara metode-metode berpikirnya, akhirnya menjadi kebablasan. Dan ini semua menurut saya kesalahan-kesalahan guru ngaji kita atau ustadz-ustadz kita. Bukannya kita ini dikasih tahu cara-cara berpikir yang baik dan benar, malah kita dibatasi, dilarang. Padahal di dalam Al-Quran sendiri kan kita itu disuruh untuk berpikir, disuruh untuk menggunakan akal pikir. Nah, ini malah kita ini dilarang. Mestinya bukan dilarang, tetapi ya bolehlah dikasih tahu agar kita hati-hati, tetapi kita harus dikasih tahu metode-metodenya, bagaimana cara-caranya. Nah, jadi wajar ya kalau seandainya di zaman sekarang ini umat Islam itu mundur, malas berpikir, malas berkreatif, malas berinovasi, yaitu dikarenakan guru-guru ngaji kita atau ustadz-ustadz kita yang melarang berpikir, melarang berfilsafat, melarang untuk memahami Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri ada sesuatu yang lebih bagus. Saya suka berpikir begini, kalau memang iya Al-Quran itu adalah petunjuk,
pedoman bagi kehidupan kita. Kenapa kita dilarang untuk memahami Al-Quran? Kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran atau kita tidak mampu memahami Al-Quran, mana mungkin Al-Quran ini menjadi petunjuk, pedoman untuk kehidupan kita? Mustahil kan seperti itu. Jadi kita ini menganggap Al-Quran sebagai petunjuk itu ya kata ulama. Ya mungkin ulama dulu mengakui bahwa Al-Quran itu petunjuk karena beliau-beliau ini memahami Al-Quran. Sementara kita tidak memahami. Kita ini hanya mengikuti saja. Kata ulama begini, ya begini. Kata ulama begitu, ya begitu. Jadi akhirnya kita ini beragama seperti kerbau yang ditanduk. Kita menuruti, tapi kita tidak paham. Ya harusnya kan kita melakukan suatu pekerjaan atau kita melakukan perintah-perintah Allah itu harus berdasarkan pengetahuan kita, kepahaman kita, bukan kita mengikuti apa kata ulama. Bagaimana kita bisa menjalankan agama dengan baik dan benar kalau kita melakukannya saja itu karena ulama. Mestinya kan kita karena paham, oh ini maksudnya ini, tujuannya ini, dan harusnya kita ini seperti ini. Kalau kita paham pasti akan begitu. Karena kita tidak paham ya begitu-begitu saja. Makanya wajar banyak orang yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi kelakuannya ya begitu. Karena tidak memahami tujuan sholat itu apa, tujuan ngaji itu apa. Kadang-kadang kan orang ngaji hanya sekedar pengen pahalanya saja. Padahal mestinya kalau kita ngaji itu yang kita cari itu ilmunya. Ya itu substansinya itu. Kita harus bagaimana kita bisa mampu mengambil ilmu-ilmu dari tempat pengajian itu. Lalu kita mengamalkannya. Tapi ini kita jarang. Kita hanya sekedar mendengarkan. Kadang-kadang kalau mendengarkan juga kita ini kayak gimana ya? Kalau misalnya kita ke pengajian, kalau misalnya ustadznya nggak cakap dalam berceramah, misalnya tidak ada humoran atau tidak ada bercandaan, kadang kita jenuh. Nggak enak ngaji di situ mah, nggak terlalu serius katanya atau gimana lah gitu. Kalau yang ini mah enak, ada humornya. Ya kita ini kan ngaji bukan ingin menonton pelawak. Kita itu ngaji ingin mencari ilmu. Nah ini kesalahan-kesalahan umat Islam. Jadi yang dicarinya itu pahala, hiburan kalau ngaji. Kalau sholat ya gitu sama. Padahal sholat itu kan tujuannya untuk menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Tetapi pada kenyataannya ya sholat ya perbuatan keji dan munkar masih dilakonin. Ya, itulah sebenarnya kalau kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita masing-masing, ya sebenarnya kemunduran Islam itu ya karena kesalahan kita sendiri, tidak mau memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Kita hanya tertuju pada ulama-ulama itu sendiri. Padahal kalau saya tidak menyalahkan ulama dahulu melarang atau mewanti-wanti kita untuk tidak belajar filsafat maksudnya atau begitulah. Ini tujuannya kan agar kita ini jangan sampai kebablasan, maksudnya seperti itu. Nah harusnya kan ulama-ulama setelahnya bisa memahami. Nah setelah memahami ya bagaimana caranya manusia sekarang ini bisa menggunakan akal pikirnya tetapi tidak sesat. Harusnya berpikir seperti itu. Dan ilmu mantik itu kan bentuk tanggung jawab dari ulama-ulama itu. Kenapa beliau-beliau menciptakan kitab ilmu mantik itu? Ya agar kita bisa berpikir atau bisa memahami Al-Quran dengan cara yang baik. Tetapi ini tidak diajarkan. Kita hanya mengenal kitab mantik. Tetapi kita jarang sekali kita pernah atau ulama atau ustadz membahas tentang kitab mantik itu.